Halo, ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai cakra. Mulai dari mana ya? Supaya ceritanya enak dan tidak membuat bingung. Oke, gini. Kita mulai dari sistem tubuh kita aja ya. Gini. Di dalam tubuh kita itu ada 72.000 nadi. Ya. Dan di dalam 72.000 nadi itu ada 114 titik persimpangan. Sudah tahu kan fungsinya nadi? Nah, itu ada 114 titik persimpangan. Gak hanya di situ. 114 titik nadi ini memiliki 7 titik penting yang utama yang menjadi bagian dari tubuh kita. Dan titik itulah yang disebut dengan pintu energi atau cakra. Cakra sendiri artinya adalah roda dan lingkaran. Tapi bentuknya malah tidak lingkaran. Kenapa? Gitu ya. Bentuknya itu seperti kerucut, alias kalau dilihat dari samping itu segitiga gitu. Pola dasar energi itu bentuknya adalah segitiga. Energi ya, dengan energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, dia hanya bisa berubah. Nah, pola dasar dari energi itu sendiri adalah segitiga. Oleh karena itu, jika cakra tersebut dilihat dari arah samping, gini, dilihatnya dari sini, itu terlihat seperti segitiga, tapi juga bukan segitiga datar, dia sebenarnya bentuknya kerucut. Jika dilihat dari depan, lingkaran dan lingkaran ini lintang. 7 titik cakra ini memiliki nama masing-masing. Yang pertama yaitu Muladhara Cakra. Ini yang kadang juga disebut sebagai cakra dasar. Letaknya di mana nih? Nah, letaknya itu di bagian bawah di antara organ genital dan lubang anus. Di tengah-tengah itu di situ ada cakra dasar. Lalu di atasnya lagi kira-kira letaknya 2 jari di bawah pusat. Itu ada cakra yang bernama Swadhisthana, atau orang-orang lebih sering biasa menyebutnya dengan cakra seks. Di atasnya lagi, tepatnya di posisinya itu di ulu hati, itu ada cakra Manipuraka, atau orang bilang cakra solar plexus. Setelah solar plexus, naik lagi tepat di posisinya di tengah-tengah tulang dada ya posisinya. Itu ada cakra Anahata, tapi tidak menempel. Cakra itu kan berada di muka tubuh kita sekitar 15 cm lah, kira-kira lah ya. Nah, setelah cakra Anahata yang berada di sini, dia akan naik lagi di sini tempatnya. Posisinya itu adalah cakra tenggorok atau Visuddhi. Dari Visuddhi naik lagi ketemulah dengan cakra Ajna, atau yang sering disebut dengan cakra mata ketiga. Nanti sedikit kita bahas tentang mata ketiga ya. Lalu setelah cakra Ajna ada lagi satu cakra posisinya, tapi dia berada di atas ubun-ubun kita, sama mungkin sekitar 15 cm atau satu ini mungkin antara segini sampai 15 cm. Namanya Sahasrara, itu adalah cakra mahkota. Nah, cakra-cakra ini berputar
Dan setiap putarannya itu tidak sama karena tiap-tiap manusia itu punya intensitas yang berbeda-beda dan membuat dominasi cakra juga berbeda-beda. Ada orang yang cakranya berputarnya dominan di cakra dasar atau cakra 1. Ada yang orang yang dominan cakranya hanya berputar di cakra 2, cakra 3. Biasanya sih kebanyakan antara 3 itu, karena 3 cakra ini menjadi dasar untuk bertahan hidup. Apabila orang yang energinya lebih dominan di cakra 1 itu gampang banget kelihatan. Kenapa? Karena sehari-hari orang ini akan diisi kebanyakan hanya makan dan tidur. Atau kadang-kadang kita isinya cuman aduh aku ngantuk terus atau aku pengen makan gitu kan. Itu dominasi cakranya sedang berada di cakra dasar. Lalu jika dominasi cakranya berada pada cakra kedua atau cakra seks, biasanya seseorang ini akan fokus pada mencari kenikmatan dunia fisik. Ya apa saja, pokoknya kenyamanan, kenikmatan dunia fisik. Jika energi berpindah dominasinya di cakra ketiga atau manipuraka, biasanya orang ini menjadi seringnya terlihat workaholic. Apa saja dikerjakan, ini orangnya nggak bisa diem, dan itu dominasinya ada di cakra ketiga. Lalu setelah berada di cakra ketiga, jika dominasinya ada di cakra keempat, yaitu di anahata ya, orang ini biasanya kreatif, orang-orang yang punya segudang ide. Dia tidak hanya bisa mengerjakan sendiri, tapi dia juga sangat kreatif. Dan ya, setelah cakra keempat, kita pindah ke cakra kelima, Visuddhi. Jika dominasinya cakra berada di sini, biasanya nih orang ini powerful. Powerful itu bukan berarti sakti mandraguna atau yang dipukul nggak apa-apa, atau bukan itu. Tapi apapun yang dikatakan itu orang akan nurut gitu. Ya powerful aja gitu. Dan kalau orang Jawa ada istilahnya itu geni atau pilat geni. Apa yang diomongin itu kadang suka kejadian. Ini orang yang biasanya dominasinya ada di, dan biasanya leadershipnya bagus banget. Orang ini ciri-ciri dasarnya itu, dia punya kepemimpinan, dia bisa memimpin, dia bisa memberikan banyak arahan gitu ya, memberikan ide-ide. Tuh satunya. Lalu setelah dari cakra Visuddhi, dominasi jika berada di cakra ke-6 atau cakra ajna, biasanya orang ini lebih cenderung dibilang pendiam, ya nggak pendiam sih, tapi akan lebih tidak mudah untuk menjustifikasi sebenarnya itu ya. Karena apa? Ini cakra ajna itu kan berkaitan dengan mata, baik kedua mata fisik maupun mata ketiga. Nah, apa sih fungsinya mata ketiga? Ini ya, kita merembet sedikit ke sana. Mata ketiga itu gunanya adalah untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan kedua mata kita. Mata fisik. Lalu apa yang dilihat gitu ya? Ya, dulu saya berpikir bahwa mata ketiga itu buat melihat hantu gitu, atau wah kalau di mata ketiganya aktif tuh kita bisa sakti banget gitu. Ya itu dulu juga saya tahunya juga dari teman-teman ya yang sering banget ngobrolin tentang mata ketiga ya. Tapi ternyata yang saya temukan itu kok berbeda gitu, dan yang diajarkan ke saya kok beda ya gitu.
Ya mungkin pengalaman orang kan beda-beda ya. Apa yang diajarkan saya bahwa mata ketiga itu adalah mata yang digunakan untuk melihat hal-hal yang oleh kedua mata kita nggak bisa lihat, yaitu apa? Keutuhan. Kedua mata ini sifatnya sebetulnya menipu. Kenapa? Karena yang bisa dilihat tuh hanya biasanya hal yang mengarah pada dualitas atau berpasangan, cowok cewek, hitam putih, siang malam, terang gelap, salah benar, gitu kan? Nah, itu karena sensor kedua mata kita. Nah, kalau cakra mata ketiga ini dominasi energinya bagus gitu ya, lebih aktif, orang tersebut bisa melihat hal itu secara utuh. Jadi sudah pasti otomatis orang ini menjadi lebih tenang atau lebih diam gitu ya, tidak banyak bicara, karena ya mungkin apa yang mau diomongin ya gitu, apa yang mau disalahkan, apa yang mau dijustifikasi, karena dia bisa melihat segalanya jelas. Nah, ini orang Jawa banyak istilahnya disebut ngerti sadurunge winarah. Ya maksudnya ya memang katakanlah sebelum kejadian nih orang ini sudah tahu karena dia sudah bisa membaca secara utuh. Nah, yang terakhir adalah cakra mahkota. Cakra mahkota ini sebenarnya unik karena apa? Kalau kita perhatikan tulang belakang kita itu kan tadi kan saya lupa cerita ya, kalau energi itu merambat melalui tulang belakang, merambat, tapi dia tuh melingkar. Jadi ini tulang belakang, ini ada dua ida dan pinggala namanya, ini ada yang besar, dia itu bersilangan gitu. Nah, dia tuh melingkar, makanya sering disimpulkan energi itu simbolnya ular, itu energi. Nah, dia merambat melalui tulang belakang sampai ke atas. Nah, tapi tulang punggung itu kan habisnya cuma sampai sini, ini kan, sampai dia bisa ke cakra ajna karena ya masih ada batang tengkoraknya, ada batang otaknya di situ. Tapi dari cakra ajna sampai ke cakra mahkota itu nggak ada tangganya loh, nggak ada tulangnya kan, nggak ada tulang nongol dari sini ke sini. Gimana cara energinya bisa naik ke atas? Ada sih caranya, tapi nggak dibahas di sini ya, karena gini, saya nggak bisa main-main. Energi itu spesifik banget dan energi itu sensitif sebetulnya, sangat-sangat sensitif. Ada hal yang menarik tentang energi ini, yaitu pada titik pertemuannya antara atas dan bawah, yaitu di cakra jantung atau yang disebut dengan anahata. Kenapa saya bilang menarik? Tubuh manusia itu kan mengandung unsur api, air, tanah, darah, ya kan? Nah, karena tubuh kita ada unsur api, maka energi itu terdorong ke atas. Karena di mana-mana nyala api itu selalu ke atas. Walaupun Anda misalnya pakai korek itu Anda jengkingin ke bawah, apinya pasti ke atas. Ya. Lalu ada unsur air juga. Bukan ada lagi 70% tubuh kita itu mengandung air. Nah, sifat dari air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu kenapa energi menjadi tertarik ke bawah. Nah, pertemuan segitiga, dua segitiga ke atas, energi tadi simbolnya segitiga kan, segitiga ke atas dan energi bawah. Kalau pernah lihat bendera Israel,
yang biru terus ada dua segitiga. Nah, itu sebetulnya simbol dan energi yang ke atas dan energi yang ke bawah. Selama ini jarang kan orang melihat dari sisi simbologinya. Orang hanya tahu, wah itu pokoknya Yahudi, wah itu Yahudi. Karena kan nggak mungkin orang bikin lambang negara itu asal-asalan. Dari mulai warnanya, garisnya, jumlahnya, jumlah bintangnya, apapun yang ditorehkan, apapun yang digambarkan sebagai lambang negara itu bukan hal yang main-main. Itu memang mewakili semua karakter dari sebuah bangsa. Oke, mungkin kajian kita sampai di sini dulu. Berbagi ceritanya sampai di sini dulu. Kita tadi sudah ngobrol banyak hal, cukup lama. Walau memang saya tidak berbagi tentang bagaimana caranya mengolah daya seperti permintaan beberapa teman melalui Facebook, karena itu hal yang menurut saya harus tidak bisa sembarangan lah ya, karena energi itu kan sifatnya sensitif. Kalau misalnya salah mengajarinya nanti bisa malah dampaknya kurang baik. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya.